raya yang memiliki kekayaan dengan aset melimpah. Namun, itu bertahan hanya sampai hari ini saja. Karena setelah itu, jalan hidup yang aku lalui akan penuh dengan lika-liku. Sebagai anak dari seorang tuan muda yang memiliki potensi besar untuk menguasai peta bisnis di negara ini, tidak mengherankan kalau ayahku memiliki saingan bisnis di sana-sini dan tidak sedikit dari mereka yang berusaha untuk mencelakai ayahku. Ketika aku dilahirkan, ibuku meninggal dunia karena mengalami pendarahan sehingga dia tidak sempat tertolong. Saat aku berumur 1 hari, ayahku dibunuh oleh seorang sniper bayaran tepat di Jalan Metro City oleh salah satu dari sekian banyaknya pesaingnya dalam dunia bisnis. Atas pesan dari ayahku sebelum meninggalkan rumah sakit, kepala pembantu di keluargaku melarikanku ke kampung halamannya dan mulai saat itu kami terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lainnya karena terus menjadi incaran dan diburu layaknya binatang buruan oleh orang-orang yang menginginkan agar keluargaku tidak memiliki ahli waris penerus tahta kerajaan bisnis yang telah dibangun oleh kedua kakekku baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Sebelum genap berusia 8 tahun, orang tua asuhku tewas dibunuh oleh orang-orang yang menginginkan kematianku karena mempertahankan keselamatanku. Sempat menjadi gelandangan selama beberapa minggu, aku akhirnya dipungut oleh seorang lelaki mantan ketua dunia hitam bernama Draco yang belakangan aku ketahui adalah adik angkat mendiang ayahku. Di sana aku dididik dengan berbagai macam latihan fisik maupun ilmu bela diri. Sempat menjadi gelandangan, menetap di sebuah perkampungan kumuh berdekatan dengan Hill Street, mencari kerja sambilan menjadi sopir taksi, mengalami banyak hinaan dan sering direndahkan di kampus tempat aku menuntut ilmu. Pada akhirnya tepat ketika aku berusia 22 tahun, kakekku dari ibu berhasil melacak keberadaanku melalui bawahannya bernama Tuan Syam yang ternyata adalah seorang mantan pensiunan intelijen. Setelah bertemu dengan kakekku yang pada akhirnya mewariskan seluruh kerajaan bisnisnya kepadaku, kehidupanku pun mulai berubah. Yang tadi biasanya aku memikirkan bagaimana untuk bisa makan, minum dan membayar uang kuliah, kini berganti menjadi seorang tuan muda yang harus pandai menyembunyikan identitas agar tidak menjadi korban kedua kalinya oleh musuh mendiang ayahku. Perlahan, namun pasti. Pada akhirnya aku mampu melebarkan sayap dan mengokohkan pengaruhku di dunia bisnis berkat bantuan bawahan dan orang-orang terdekat yang berada di lingkaran. Memiliki 3 sahabat yang saling melengkapi, memiliki beberapa pengawal setia yang sebagiannya adalah orang-orang yang pernah aku tolong. Akhirnya sedikit demi sedikit aku mampu mengikis kekuatan musuh bahkan mampu membuat mereka bangkrut walaupun tidak sedikit yang telah aku korbankan untuk mencapai tujuan itu. Mungkin karena sudah menjadi takdir dalam hidupku bahwa seorang Jerry William harus mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Selesai dengan memberantas musuh-musuh mendiang ayahku, aku dihadapkan dengan masalah bahwa kakekku ingin menjodohkanku dengan wanita yang memiliki latar belakang kaya raya. Padahal mereka tahu bahwa aku sudah menjalin kisah cintaku dengan seorang gadis bernama Clara yang sejak lama terpisah dari ayahnya yang bernama Draco. Orang yang sama yang telah membesarkan dan mendidikku selama 14 tahun di Hill Street. Aku yang merasa selama ini hanya dijadikan sebagai boneka oleh kedua kakekku akhirnya membubarkan 2 perusahaan raksasa yang aku satukan menjadi perusahaan Future of Company kemudian mengembalikan seluruh perusahaan itu kepada kedua kakekku. Sebelumnya, aku adalah penguasa di 3 kota besar yaitu Metro City, Star Hill, Country Home. Namun aku telah melepaskan semua itu demi satu tujuan. Yaitu, menjalani hidup bahagia dengan gadis yang aku cintai. Walaupun aku masih menjadi ketua dari 2 organisasi bawah-bawah tanah terbesar di negara ini yaitu Dragon Empire milik Draco dan organisasi Tiger milik Tuan Syam yang menyerahkan tampuk kepemimpinan kelompok yang bergerak dalam kegelapan itu kepadaku, namun aku masih belum tertarik dan mewakilkan kepemimpinan kepada orang-orang yang aku percaya. Aku, Jerry William, rela kembali menjalani kehidupan sebagai orang miskin demi mempertahankan cintaku. Dan setelah semua yang aku lalui itu, disinilah kisahku bermula dalam Pewaris yang Hilang Season 2. Bab 1. Anakku. Selamat karena telah berhasil mengambil alih 70% saham di perusahaan William Group dari tangan Jerry, yang tidak tahu dari mana asal-usulnya itu. Tampak seorang wanita setengah baya sedang senyum puas dan perasaan bangga memberikan ucapan selamat kepada putranya. Wanita setengah baya ini bernama Diana Regnar. Dia dulu adalah seorang menantu di keluarga William. Namun karena sikapnya yang keras,
serakah dan selalu berpihak kepada perusahaan keluarganya yang menyebabkan William Group Company mengalami kerugian selama bertahun-tahun. Akhirnya Jerry William yang kala itu selalu pemegang mayoritas saham di perusahaan melalui Emer Brille memaksanya untuk mundur dari jabatan direktur eksekutif. Tekoran dari ketidakpuasannya pasca dilengsarkan dari jabatan tersebut, membuat dia kembali mengalami rasa malu yang teramat sangat ketika Jerry membongkar kedoknya tepat ketika satu acara pertemuan antara orang-orang yang memegang jabatan penting dalam perusahaan di salah satu hotel milik Smith Group yang juga telah diwariskan kepada Jerry dari kakek sebelah ibunya. Untuk lebih jelas, silahkan baca novel Pewaris yang Hilang season 1. Kala itu, Diana Regner benar-benar dipermalukan di depan semua orang dalam pertemuan itu. Hal itu tidak hanya sampai di situ saja. Karena setelah itu, Jackson William yang suami Diana dan juga paman kandung Jerry, telah mengusirnya dari Villa William sekaligus menceraikannya. Disinilah dendam Diana yang tidak berujung kepada Jerry William semakin memuncak. Diana Regner yang sangat dendam kepada keluarga William memutuskan untuk bekerja sama dengan Ramendra serta menantunya bernama Robin Patrick untuk melawan kekuatan Jerry. Puncak dari koalisi mereka ini adalah, mereka secara terang-terangan sengaja melawan kekuatan yang dimiliki oleh Jerry. Namun pada akhirnya Jerry berhasil meruntuhkan persekutuan mereka dengan membuat Ramendra bangkrut dalam sebuah acara pelelangan yang dibantu oleh kedua sahabatnya yaitu Ryan dan Daniel, dan akhirnya Ramendra pun mati di tangan kakek Malik sebagai bentuk dari balas dendam. Sedangkan Robin sendiri juga tewas di tangan Jerry di Megatown tepatnya di rumah Tuan Abraham. Kematian Ramendra dan Robin ternyata tidak membuat Diana Regner ini jera. Dia malah menawarkan kerja sama sebagai mata dan telinga bagi memata-matai kekuatan Jerry William. Hal ini karena Fardi, anak Ramendra, yang melarikan diri ke Hong Kong ingin membangun kembali kekuatan dan berusaha untuk membalas kekalahan yang lalu kepada Jerry William, dan juga orang-orang yang terdekat dengannya. Karena ada pergolakan internal antara Jerry William terhadap kedua kakeknya yaitu Tuan Leon Smith dan William King, pada akhirnya Jerry pun membubarkan perusahaan Future of Company dan mengembalikan perusahaan Smith Group kepada Leon Smith, dan menandatangani pengembalian 70% saham di William Group kepada sepupunya yang bernama Kenny William, putra hasil dari pernikahan Diana Regner dan Jackson William. Karena mengetahui akan hal ini, Diana yang memang terkenal sangat serakah dan rakus itu pun merasa sangat senang sehingga dia berinisiatif untuk menemui putranya pagi ini di kantor besar perusahaan William Group di Metro City. Ibu, aku sama sekali tidak mengambil alih mayoritas saham di perusahaan ini. Jerrylah yang telah mengembalikannya kepadaku. Ini karena dia merasa bahwa selama ini dia hanya dijadikan boneka oleh kakek yang memaksanya untuk menikah dengan gadis dari keluarga kaya dan meninggalkan gadis pilihan hatinya sendiri. Kata Kenny merasa tidak senang dengan kata-kata yang diucapkan oleh ibunya tadi. Apa bedanya? Baguslah kalau dia memilih gadis yang tanpa asal-usul itu. Dia cocoknya memang tinggal bersama kakek tua bernama Malik yang sudah bau tanah itu. Ibu, aku harap agar ibu bisa menjaga tutur bahasa. Jangan hina mereka, apalagi kakek Malik. Karena jika tanpa kakek Malik, mustahil aku bisa berjalan kembali dan bangkit dari lumpuh. Kapan ibu bisa menghargai orang lain? Kali ini Kenny benar-benar merasa kecewa kepada ibunya itu. Dia tak habis pikir mengapa hati ibunya ini begitu angkuh. Baiklah, ibu mengaku salah. Kedatanganku kemari bukan untuk berdebat dengan MU. Melainkan ingin mengucapkan selamat karena telah menjadi CEO sekaligus pemegang mayoritas terbesar saham di perusahaan William Group yang semakin hari semakin berkembang ini. Kata Diana dengan senyum mengembang di bibirnya. Sepintas orang akan mengira bahwa senyum itu adalah senyum bangga. Namun bagi Kenny yang sangat mengerti dengan perangai jelek ibunya itu, senyum itu baginya adalah senyum kelicikan. Perusahaan ini maju pesat dan berkembang serta bangkit dari keterpurukan bukan karena aku sebagai pemegang saham terbesar. Bukan karena kakek, bukan karena ayah juga bukan karena ibu. Perusahaan ini bisa bangkit berkat Jerry William sepupuku itu. Bagaimana mungkin aku yang baru beberapa jam menduduki tampuk kepemimpinan di perusahaan ini secara instan bisa melakukan investasi lalu mendapat keuntungan hanya dalam beberapa jam saja? Omong kosong. Kata Kenny membantah ibunya yang terkenal haus pujian itu. Kau. Sudahlah Bu.
Aku tahu apa maksud dan tujuan kedatangan ibu kemari. Ibu menginginkan jabatan direktur eksekutif kan? Maaf bu, aku tidak memiliki wewenang untuk itu. Sama seperti ketika Jerry memberikan perusahaan ini kepadaku. Aku juga telah membuat surat serta rekaman video pernyataan bahwa jika terjadi sesuatu kepadaku, maka ahli warisku adalah sepupuku bernama Jerry William dan aku sudah menandatangani surat untuk 70% saham itu kepada Jerry disaksikan oleh pengacara, hakim dan pakar hukum dalam dunia bisnis. Jadi, untuk angkat-mengangkat orang bagi menduduki jabatan elit di perusahaan, itu sama sekali bukan dalam wewenangku. Karena aku hanya menerima amanah, bukan pemilik, kata Kenny dengan tegas. Kau benar-benar anak yang tidak berbakti. Sia-sia aku membesarkan MU sampai besar panjang seperti ini. Apa balasan MU? Tanya Diana membentak. Aku akan membalas kebaikan ibu. Katakan apa yang ibu mau. Uangkah? Sebutkan jumlahnya. Namun jangan meminta sesuatu yang pada akhirnya bisa menjerumuskan perusahaan ke dalam kubangan lumpur. Selama ibu menjabat sebagai prestasi apa yang sudah ibu capai? Tahun demi tahun perusahaan mengalami kerugian oleh kebijakan ibu. Di sisi lain, perusahaan Regnar milik kakek terus meningkat pesat. Itu juga karena kebijakan ibu. Masih punya wajah untuk meminta jabatan sebagai Tanya Kenny. Dengar Kenny. Apakah kau sudah tidak menganggap aku sebagai ibu MU lagi? Tanya Diana dengan mata berair. Ibu tetap ibu. Namun ketika di dalam urusan pekerjaan, maaf ibu. Aku tidak bisa memberikan jabatan apapun kepada MU.